Ustaz Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul, bermajlis, menuntut ilmu bersama-sama di masjid yang insya Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini untuk apa? Untuk menuntut ilmu bersama-sama. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di mana jalannya itu adalah untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara untuk malam hari ini, saya sebagai MC memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Abi Fajar Siddiq, biasa dipanggil Fajar. Saya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, kepada Ustadz Saiful Fajar Al-Hafidh yang pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita semua untuk agenda workshop guru TPA Aman. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan Direktur TPA Aman, kemudian yang ketiga adalah agenda workshop yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi, kemudian yang kedua adalah tanya jawab. Kemudian di acara keempat penutup. Kemudian kita mulai untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Adalah kita ucapkan basmalah untuk workshop guru TPA Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya ada sambutan dari Direktur TPA Aman kepada Saudara Naufal Mumtaz. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi
Fajar Hafid yang saya hormati, teman-teman pengurus serta pengajar TPA Paman yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam salah satu agenda kita, yaitu workshop guru TPA Paman dengan tema menjadi guru ngaji milenial yang menginspirasi, meneladani serta Qur'ani. Insyaallah materi ini sangat menarik sekali untuk dibahas, karena melihat sebagian besar, bahkan mungkin 90% guru ngaji di TPA Paman itu terdiri dari anak-anak muda yang notabene-nya masih suka main, ya kan, masih mencari jati diri, kadang masih labil, ya kan, masih mencari kesenangan gitu kan. Tapi masya Allah luar biasa, meskipun di zaman yang penuh fitnah ini, anak-anak muda yang bergabung di TPA Paman ini mau menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaganya untuk bisa sama-sama mengamalkan salah satu hadis Nabi, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan mempelajari di sini bukan hanya sekedar belajar tata, baca Quran selesai, tapi juga mempelajari isi dan makna daripada Al-Quran itu sendiri, seperti mempelajari sains, mempelajari kisah-kisah, itu juga termasuk daripada manfaat Al-Quran itu. Dan insyaallah pada malam hari ini tema yang luar biasa yang nanti akan dipaparkan oleh Ustaz Saiful Fajar, gimana sih caranya kita menjadi guru ngaji ya, yang masih muda, masih milenial, tapi masih tetap bisa menginspirasi, masih tetap bisa memberikan teladan, masih bisa memberikan contoh, ya kan? Dan serta memiliki jiwa yang Qur'ani. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bapak Muda sebagai Direktur TPA Paman yang telah memberikan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu agenda workshop kita pada malam hari ini, dengan sesi yang pertama yaitu pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Saiful Fajar Al-Hafid. Kepada beliau dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita akan belajar. Jadi tidak cuma satu saja yang belajar, saya juga belajar untuk tampil di depan umum, belajar untuk ngomong di depan orang banyak. Itu juga kita insya Allah nanti sama-sama belajar. Mudah-mudahan Ustaz Ustazah yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mencari ilmu, nantinya bisa menjadikan amal baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam tetap kita tujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti juga akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Gimana kabarnya hari ini Ustaz saya? Alhamdulillah luar biasa.
Kok nggak sama? Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi tips pertama itu ya sebelum kita itu menyampaikan sebagai seorang ustadz dan ustazah itu mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam itu tidak boleh terlihat meremut. Ini kan pakai masker ya, jadi nggak kelihatan senyum atau tidak ya, nggak kelihatan. Tapi yang jelas kita itu harus tetap semangat. Jadi meskipun sekarang malam, jadi kalau di sekolah saya termasuk itu ya, itu kalau ditanya meskipun malam semangat pagi, jadi selalu pagi terus. Meskipun siang semangat pagi, jadi karena kita suasananya harus pagi terus, harus semangat terus. Jadi satu saja sebagai seorang nanti yang akan mengajarkan Al-Quran terutama untuk anak-anak, jangan sampai kemudian kita mungkin capek, mungkin habis ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang punya pekerjaan yang lain. Ketika mengajar dan sudah merasa lelah, capek dan sebagainya, terus kita merebut, itu juga salah satu poin yang sebenarnya harus kita hindari. Jadi kita harus selalu tersenyum, harus selalu kelihatan ceria, harus selalu kelihatan semangat ya di mata anak-anak semuanya. Oke, status saja hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang menjadi seorang guru ngaji yang milenial, yang menginspirasi dan juga meneladani dan insya Allah menjadi Qurani. Jadi kalau secara temanya mungkin saya juga masih belum dikatakan menjadi guru yang salah satu ada di situ ya, tapi saya akan mencoba untuk berbagi sedikit pengalaman saya ketika mengampu TPA yang sekarang juga mungkin di tempat saya. Alhamdulillah TPA-nya juga masih berjalan meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas ya. Kita berusaha berinovasi, melakukan segala cara supaya anak-anak itu tetap bagaimana supaya tetap bisa ngaji. Karena sekolahnya sudah ada yang masih online, ada yang masih daring dan sebagainya. Kalau kemudian di rumah tidak ada kegiatan, itu juga sayang sekali ya. Tuh. Jadi itu tantangan terbesar untuk kita, untuk ustaz-ustazah, untuk TPA, untuk masjid semua di masa yang sekarang masih belum jelas sampai kapan. Tapi kita memang dituntut untuk selalu berinovasi. Satu saja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang guru ngaji, guru Quran, guru TPA, TPQ dan sebagainya. Itu yang pertama. Ketika kita akan mengajarkan, itu harus niat yang ditanamkan dulu dalam hati kita. Niatnya itu karena apa? Kalau niatnya itu karena ingin dikatakan ini orang soleh-solehan, itu juga salah. Niatnya karena ingin dapat materi, itu juga perlu kita introspeksi. Atau niatnya ingin ketemu si A, si B, si C, itu juga harus kita perbaiki ya. Jangan sampai niatannya kita itu ngajar TPQ, ngajar Quran itu ada niat-niatan yang memang keduniaan. Pertama adalah kita harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi guru yang ikhlas itu memang berat. Menjadi seorang pengajar Quran yang ikhlas itu berat. Saya yakin di sini paling setiap ngajar itu yang didapat tidak akan seperti pegawai-pegawai ya, ketika dapat honor. Kalau menurut saya bukan honor ya. Rata-rata guru ngaji saya menyebutnya itu uang jajan. Karena kalau disebut honor mungkin kurang, disebut uang lelah nggak sesuai karena memang lelah itu lebih banyak daripada yang didapat. Gitu. Jadi saya bisa menyebutnya uang jajan. Seperti itu. Jadi kita harus niatnya itu ikhlas karena Allah. Kalau selama ini kita ngajar ngaji, kok ada santri kok sampai susah banget, santrinya ini kok nggak bisa, santrinya ini ngeyel, nakal, sebagainya, pokoknya ya seperti itulah. Kalau TPA itu saya yakin di sini juga pasti akan mengalami ya yang namanya lempar sumroh, kemudian tolak, ya pasti kan. Namanya anak-anak kan pasti akan mengalami itu.
Nah, itu introspeksi untuk kita. Ketika kita ngajar, kok anaknya ini kok sulit banget, kita introspeksi. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita mau ngajari hubungan kita mau baik dengan santri, tapi kita tidak baik dengan yang maha jadi penciptanya santri ini, nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Maka mari bersama-sama menjadi seorang guru Quran yang kita memperbaiki hubungan kita dengan Jadi kalau ada di salah satu TPQ yang disampaikan dulu ketika pertemuan ya, Ustaz itu yang menyampaikan ketika kok ada ustaz-ustazah yang protes masalah materi, masalah pokoknya dia dapat itu yang ditanyakan oleh pimpinannya, direkturnya itu bagaimana sholat malamnya? Sholat malamnya benar nggak? Kalau sholat malamnya benar, dia nggak akan protes. Dapat sedikit pun dia nggak akan protes. Itu yang di TPQ, yang memang TPQ-nya juga termasuk besar ya. TPQ-nya termasuk besar dan secara yang didapat materinya mungkin juga di atas rata-rata TPA yang ada di sekitar kita. Tapi masih ada yang protes. Nah, ketika protes itu kemudian sama direkturnya ditanya bagaimana sholat malamnya. Kalau sholat malamnya benar, sholat malamnya itu ikhlas, ketika mengajar juga ikhlas, memperbaiki hubungan dengan Allah, insya Allah dia juga akan ikhlas, dia tidak akan protes dengan apapun yang sudah dia dapatkan. Seperti itu. Jadi yang pertama yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah ketika kita menyampaikan, kita berhubungan dengan santri-santri kita, dengan murid-murid kita, insya Allah juga kita akan menjadikan itu hubungan yang sangat baik dengan santri, dan ilmu yang akan kita transfer, insya Allah juga akan masuk kepada santri-santri kita. Kemudian yang kedua adalah ustaz-ustazah jangan berhenti untuk terus mengupgrade diri, jangan berhenti untuk terus belajar. Karena biasanya kalau ustaz-ustazah itu ya kalau di TPA yang sering mungkin di sekitar kita, tapi insya Allah di sini enggak. Itu dari zaman dulu waktu saya kecil, nah terus kan ngaji. Kemudian saya sudah SMP, saya didapuk untuk ngajari adiknya. Nah, kemudian karena hanya sekedar ngajinya seperti itu saja, akhirnya yang terjadi kualitas dari setiap generasi itu selalu menurun. Karena apa? Karena memang tidak pernah belajar secara langsung, tidak pernah mengupgrade dirinya secara langsung, hanya sekedar dulu santri, kemudian karena sudah remaja diangkat jadi status saja. Itu untuk kaderisasi bagus, tapi lebih baik memang kita juga harus mempersiapkan status yang kader ini untuk mengupdate mereka, untuk diikutkan mungkin semacam pelatihan, semacam mengupdate kemampuan bacaan mereka, mungkin tahsinnya yang diperbaiki. Jadi ustaz-ustazah jangan pernah berpuas diri dengan saya sekarang sudah menjadi ustaz-ustazah. Saya sudah cukup, saya sekarang hanya mengajar saja. Yang tadi disampaikan itu kan hadisnya sudah jelas ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Poinnya yang pertama apa? Belajar Al-Quran. Mengajarkannya itu ada di poin kedua. Jadi jenengan ustaz itu kalau hanya ngajar saja, jenengan ada di posisi yang kedua. Nah, maka bagaimana supaya kita bisa menjadi posisi yang pertama juga? Kita juga harus tetap belajar. Sini metodenya pakai metode Ikro. Nah, kalau kita sudah memutuskan salah satu metode yang akan kita pakai di TPA itu, maka sebaiknya kita juga belajar tentang metode itu secara langsung.
Kalau di sini Iqra itu kan di ayat yang terakhir ya. Nah, maka lebih baik kalau kita satu saja mungkin langsung pelatihan ke sana, metodologi Iqra itu seperti apa, kemudian coba untuk memperbaiki bacaannya dan mencoba untuk standarnya bagaimana cara mengajarkan metode ini. Insya Allah kalau kita belajar langsung ke sana, yang mungkin selama ini yang saya alami ya, dulu ketika saya belum belajar sama sekali, saya hanya sekedar bisa ada itu saja, saya merasa sudah wah ini sudah bagus, sudah enak gitu ya. Kemudian saya coba belajar ke sana tahun 2014 ya. Ternyata yang saya ajarkan selama ini itu salah. Yang saya baca itu ternyata banyak sekali kekurangannya. Dan di situ pemuji-pemujinya kan sudah tingkat nasional. Mereka itu sudah kelasnya sudah mungkin tinggi. Nah, jadi ketika kemudian tahu ditanyai, masnya dari mana? Ini belajar untuk apa? Saya mengajari orang lagi. Wah, ternyata digembleng lebih ketat. Dan saya alami sekali itu sampai sekarang ustadznya itu masih hafal dengan saya. Karena setiap pagi itu saya selalu datang jam 6 itu saya ikut bimbingan bersama beliau. Dan orangnya tahu ini mesti yang pertama itu selalu saya. Padahal rumah saya waktu itu di Sleman, di Jalan Kaliuda, Jalan Magelang kayak 14. Dan dari subuh saya sudah harus berangkat ke Kota Gede. Dan saya harus dapat nomor 1. Itu semangatnya luar biasa. Karena ingin mengupgrade diri saya. Dan ternyata memang banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat yang saya belum pernah belajar dimanapun. Bahkan waktu saya di pondok pesantren itu saya nggak dapat itu. Nah, ketika di situ gembleng sedemikian rupa selama berapa bulan itu ya, hampir 4-5 bulan. Kemudian setelah oke, sudah siap, saya ikut ujian syahadahnya. Dan alhamdulillah di ujian itu saya bisa lulus ya, tapi lulusnya juga nilainya juga ya lumayan mepet ya. Jadi kalau di sana itu mendapatkan nilai 65 itu sangat-sangat sulit sekali. Mungkin satu saja kalau mau coba, mungkin ada yang sudah pernah mencoba ke sana, itu memang standarnya sangat tinggi sekali. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan standar yang tinggi, sudah terbiasa dengan cara membaca yang benar, kita ngajari ke anak-anak juga insya Allah akan benar. Dan selama ini yang sering ya dilakukan sampai bahkan sampai dewasa ke bawah, contoh saja doa mau makan. Nah, doa mau makan yang sering diajarkan kan Allahumma barik lana. Itu akhirnya sampai dewasa ke bawah. Padahal ketika saya ke sana diujikan doa itu salah. Saya sampai kaget. Terus bagaimana bacaannya Ustaz? Bacaannya seperti ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, saya sampai melompo ketika Ustaznya menyampaikan seperti itu. Wah, berarti selama ini saya ngajari salah. Ya salah. Terus gimana tuh? Ya diperbaiki dari sekarang. Jadi kalau ustaz-ustaz nanti bisa mencoba ke sana ya, sholat, bacaan sholat, kita kan biasanya kalau sholat cepet ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya itu kan. Tapi kalau di sana nggak boleh, bacanya harus sesuai dengan kaidah panjang pendeknya tajwid. Allahumma barik baik. Ya bisa dibayangkan kalau kita baca seperti itu, sholatnya bisa berapa menit? Ya kan? Satu rakaat saja mungkin bisa 5 menit itu kalau baca itu. Rukuknya, sujudnya, dengan bacaan seperti itu. Jadi memang sebagai ustaz-ustazah kita jangan pernah berpuas diri dengan yang ada sekarang, maka kita harus terus mengupgrade. Kalau saya sarankan di sini mungkin menggunakan metode Iqra, mungkin bisa nanti belajar tentang metodologi Iqra itu secara dalam langsung ke sumbernya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan materi sistem cara penyampaiannya itu yang sesuai dengan apa yang berlaku di metode itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tadi termasuk standarisasi ustaz-ustazah. Mungkin yang sampai saat ini bacaannya mungkin kurang, ya maka kita harus menstandarkan bacaan supaya nanti jangan sampai begini
dengan Ustadz Novel misalnya ya, kok anak ini nggak lulus. Nah, terus dengan Ustadz Faisal misalnya, kok anak ini tiba-tiba lulus. Kok bisa? Anaknya karena dengan Ustadz Faisal lulus terus, akhirnya mau sama Ustadz Faisal terus. Nah, itu yang akhirnya terjadi ketidakseimbangan, tidak standar berarti ini antara Ustadz satu dan Ustadz yang lain. Kalau kita standar, misalnya Ustadz Novel bilang belum lulus, maka Ustadz Faisal juga belum lulus. Tapi kalau Ustadz Novel bilang lulus, nah, yang lain pasti Allah juga akan mengatakan lulus. Jadi standarisasi Ustadz-ustadzah dalam mengajarkan, dalam bacaan itu perlu untuk dilakukan. Jangan sampai yang satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C, nanti anak sudah bingung. Jadi kalau di tempat saya untuk kenaikan jilid atau untuk ujian hafalan, ujian apa ya, pelajaran pendek pada sehari-hari itu hanya lewat satu itu, hanya lewat saya saja. Karena saya memang menjadi direktur dan saya tidak megang kelas, tidak memegang anak untuk kesehariannya. Jadi saya hanya menerima untuk yang ujian saja. Tujuannya apa? Kalau ujian hanya lewat satu, maka yang tanggung jawab satu orang. Tapi kalau ujiannya semua orang boleh menaikkan, nah nanti ketika ketemu dengan yang standarnya tinggi, ini kok sudah diluluskan, padahal bacaannya belum layak. Maka yang tanggung jawab siapa? Enggak ada, dulu sama siapa? Sama ini saja. Ya, jadi tanggung jawabnya saling lempar. Itu yang kalau bisa dihindari. Dan kalau di sini mungkin nanti bisa dicoba untuk ujian kenaikan dari rok 1 sampai rok 2, satu saja orang yang menguji. Mungkin Ustadz Novel yang khusus untuk kenaikan jilid. Jadi standar kalau ada orang tua atau siapapun yang komplain, yang tanya, satu orang yang menjawab. Oh ini anaknya belum layak. Oh ini anaknya sudah seperti ini. Jadi satu orang saja yang nanti bertanggung jawab untuk penstandaran bacaan seperti itu. Jadi itu poin yang ketiga adalah standarisasi dari ustadz-ustazah, dari pengajar yang ada di TPA kita. Kemudian yang keempat ini adalah sebisa mungkin kita membuat kelas itu menjadi menyenangkan. Banyak anak sekarang itu ketika sudah kelas 5, kelas 6 itu dia tidak mau TPA. Kenapa? Karena kondisi TPA-nya menyeramkan, bukan menyenangkan. Mereka ada ya dulu di salah satu sekolah itu anaknya itu sudah kelas 5, hampir kelas 6 ya. Itu dia benci sekali dengan pelajaran tahsin. Dia benci banget dengan pelajaran tentang BTI. Kenapa? Karena dari awalnya itu dia sudah mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari ustadznya, dari teman-temannya yang kemudian istilahnya sering mengejek. Akhirnya anaknya itu, wah pokoknya kalau ada pelajaran BTI saya tidak mau ikut sampai kabur. Nah itu yang salah apa? Ya yang salah karena kita tidak membuat Al-Quran itu menyenangkan. Yang penting itu adalah kalau anak-anak, bahkan juga anak-anak ya, orang dewasa pun kalau sudah senang dengan Al-Quran, maka kita akan gampang untuk ayo sekarang di sini tarik. Sudah senang dulu dengan Quran, kita kasih hafalan, kita coba untuk tadarus mungkin 1 hari 1 juz itu, insya Allah anak-anak akan enjoy saja. Tapi kalau kemudian belum sudah menerapkan, waduh ini mau TPA nanti ketemu dengan ustadznya ini, wah saya takut, padahal belum baca. Ayo kamu sini maju, aduh, sudah takut duluan. Maka itu yang sebagai guru Quran, jangan sampai kita kan ada guru itu kan beberapa tipe ya. Ada guru yang halal. Guru halal itu kalau datang anak-anak senang. Wah sekarang pelajarannya Ustadz ini, wah sudah TPA. Itu namanya guru halal, guru yang dirindukan. Ya. Ada guru yang biasa-biasa aja. Mau datang mau enggak terserah, anaknya biasa aja. Terus ada juga guru haram. Guru haram itu apa? Ya guru ketika datang anaknya nggak seneng. Nah itu ya jadi harus introspeksi ya. Kalau kita datang, waduh kok ustadz ini datang ya. Nah itu berarti guru haram itu. Jangan sampai
apa istilahnya menimpa kita, maka kita harus memperbaiki untuk membuat suasana kelas TPA kita itu menjadi menyenangkan. Terus kita buat suasana Qur'annya itu ada. Jadi jangan kita TPA tapi kita tidak membuat suasana Quran, malah kita masih apa istilahnya komiknya juga komik yang tidak Islami, ya itu juga nanti kan jauh ya, beda dengan visi-misinya. Maka kalau bisa kita juga membuat suasana Quran, kita mungkin puterin Murotal sebelum TPA. Nah itu kan juga insya Allah membuat anak-anak selain suasananya dapat, mungkin kalau 30 kita putar, anak-anak malah nanti bisa akan mengikuti. Jadi kalau muter 30 itu di tempat saya itu ada yang dia satu dapat, itu yang bisa jauh kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pelit memberikan hadiah. Tapi piagam itu kan hanya 3.000. Tapi kemudian ada nama anaknya kita berikan, ini sebagai penghargaan karena sudah naik. Jadi kalau memberikan hadiah bisa bentuknya macam-macam ya. Kalau di tempat saya itu kemarin ada penghargaan untuk lomba. Mungkin lomba juga kita sering ya memberikan. Tapi kalau untuk harian yang tadi pencapaian silid dari 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian sudah hafal. Apa, surat apa, doa-doa sehari-hari, kita insya Allah akan membuat anak menjadi motivasi. Dan yang kemarin apa ya, mungkin penghargaannya lebih tinggi, itu ada ujian tasmik juz 30 sekali duduk, yang kemarin juga pengujinya langsung dari AMM, dan kita akan berikan syahadah. Nah, syahadahnya itu yang nanti juga akan berguna untuk anak. Jadi tidak hanya sekedar dia ujian baca dari anak sampai anak, tidak. Tapi kemudian ketika dia mau hafal, kemudian
kemudian membaca, latihan sampai untuk mempersiapkan itu, mereka nanti akan dapat apa? Nah, salah satunya yang kita tawarkan kemarin adalah memberikan syahadah itu. Dan syahadahnya bukan dari Ustaz, bukan dari TPN, tapi kita langsung ambilkan, mintakan dari pengujinya langsung dari Kota Gede seperti itu. Dan pengujinya kan kalau Ustaz saya sendiri mungkin biasa ya. Kemarin ternyata ketika dengan penguji dari luar, deg-degannya itu anak-anak merasakan, aduh Ustaz, saya kok ya, takut ya, ada yang bolak-balik ke kamar mandi sampai berapa kali sebelum mandi. Itu luar biasa. Jadi selain untuk menguji mental, kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan siswa juga, dan itu juga sebagai penghargaan untuk mereka yang memang sudah hafal juz 30 seperti itu. Jadi nanti masalah memberikan hadiah, nah silakan bisa di apa ya, di punya ini sendirilah. Saya mau kasih apa ya ini ya. Ayo anak-anak, ayo semuanya nanti yang bisa hafal saya kasih apa gitu ya. Hadiah mungkin hanya sekedar snack atau apapun lah. Itu silakan nanti bisa diberikan untuk anak. Yang penting kita jangan pelit untuk memberikan hadiah seperti itu. Itu untuk apa istilahnya beberapa poin yang bisa saya sampaikan, dan ini saya coba ini praktek gak apa-apa? Ya, saya akan coba praktek untuk ini membuat kelas menjadi menyenangkan, terutama untuk mengaji, membaca pengenalan budaya, untuk tahsinnya, dan nanti juga untuk hafalannya seperti apa. Jadi kita status saja jangan malu untuk menjadi lucu, jangan malu untuk riang, jangan malu untuk apa ya. Jadi apapun lah. Kita kalau misalnya mau menunjukkan buku, ya kita juga harus bagaimana supaya anak-anak itu imajinasinya itu ada. Jadi jangan jaim, karena status saja kalau jaim anak juga jaim. Jadi kita harus semangat, benar-benar riang, benar-benar riang. Saya kalau sebelum pemulai itu pasti saya setelah baca doa gitu ya, saya ajak anak-anak itu, santri-santri saya itu untuk ya kita mengenal budaya dulu sebelum nanti ngaji dengan ustaz-ustaznya masing-masing. Terutama ini untuk yang apa ya, membenarkan makhrajnya, pengucapannya gitu ya. Kita menggunakan, kalau di tempat saya menggunakan kartu ini seperti itu. Kita akan coba praktek ya. Sebelumnya saya biasanya ngajak nyanyi dulu. Nah, jadi kalau nyanyi kita nanti improve dari satu saja sendiri. Silakan mau bagaimana. Kalau saya kan biasanya dengan tepuk dulu, kemudian ada nyanyian, kemudian baru kita belajar tentang huruf hijaiyah. Kira-kira sudah siap? Kita coba praktek. Kayaknya takut gitu ya. Sudah siap? Harus semangat ya. Oke. Kita coba untuk prakteknya. Saya mau cek konsentrasinya. Coba. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, luar biasa. Ikuti saya. Tangan ke atas, Allahu Akbar. Dua tangan. Nah, gitu. Saya kan bewokin ya. Susah. Tuh, dua tangan ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, Allahu Akbar. Tangan ke depan, Subhanallah. Tangan ke samping, Masya Allah. Tangan ke bawah, Alhamdulillah. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan jari satu menjadi jembatan. Apa kok jembatan? Panjang-panjang ya. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka-buka menjadi kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menjadi satu. empat jari kanan, empat jari kiri. Kau jadi Kelinci, bukan telinga ya. Kelinci lompat-lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, buka
gaul jadi satu. Mari tepuk tangan. Ya, kita nyanyi dulu ya. Ayo kita baca kitab Al-Quran. Ayo kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Ayo, gunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, baca Quranmu, pahami isinya, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan, amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran, mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Yuk, tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Yuk, jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Yuk, dengarkan, Ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Yuk. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Satu di atas, satu di atas, satu di bawah, satu di kanan. Duh, ini masih sama A ya. Satu di kanan, di depan, satu di belakang, satu di tengah, satu berputar. Tepuk. Ini bunyinya A, 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 ini bunyinya A. Kalau seperti itu, kira-kira anak-anak langsung kabur atau tetap duduk? Pasti duduk ya. Gak mungkin wah lari, gak mungkin ya. Kemudian wah seneng ya ternyata ya. Jadi membuat anak-anak itu wah ada tepuknya, ada nyanyinya. Jadi sebenarnya anak-anak itu kita ngomongnya kita ajak main ya. Tapi mainnya kita selingi, kita masuk, kita susupi dengan belajar. Mungkin belajar dengan pengenalan huruf hijaiyah seperti itu. Ini saya cuma bawa dua. Kita akan coba sekarang untuk praktek hafalan. Nah, ini hafalan saya bawanya baru surat An-Naba 1 dan 2. Nah, ya. Ini saya buat sendiri ya. Kalau di toko kalau mau minta file saya juga ada, insya Allah masih ada ya. Nanti tinggal cetak, cetaknya silakan cetak sendiri, insya Allah ada. Seperti itu. Kita akan hafalan surat An-Naba ayat 1 ya. Ini ada gambar anak laki-laki, kelihatannya ada laki-laki ya. Nah, terus di laki-laki ini di atasnya ada tanda tanya seperti itu. Sebelum kita hafalan itu kita kenalan dulu dengan ini.
Ya, kenalan dulu. Hai, anak laki-laki yang banyak Anda tanyanya. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Namanya Amma. Siapa? Amma. Siapa? Amma. Nah, udah kenal ya? Nama anak laki-lakinya udah kenal? Oke, sekarang kita kenalan nama lengkapnya. Pasti kan kalau semua orang, semua anak itu pasti punya nama panjang atau nama lengkapnya. Ini sama, dia juga punya nama panjang atau nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Amma yatasaalun. Siapa? Amma yatasaalun. Luar biasa. Kalau seperti itu anak-anak kira-kira cepat hafal atau susah hafal? Cepat. Kira-kira saya langsung hafal nggak? Ayat 1. Oke. Nah, kalau kita sudah kenalan dengan namanya, ada nama lengkapnya, sekarang kita kategori atau kita coba untuk memvisualisasikan ini ayat 1 ini isinya tentang apa. Nah, ada anak laki-laki, ada tanda tanya. Pasti isinya tentang pertanyaan, isinya tentang bertanya, isinya tentang tanya apa sih? Benar. Jadi ayat 1 itu adalah tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Tentang apakah mereka untuk hafalan jangan sampai salah. Jadi harus jadi dari awal kita sudah harus benar, gitu ya. Oke, kita akan buat anak-anak itu, wah ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menyenangkan. Jadi pulang dari PPA itu enggak, tadi ngapain? Lari-lari nih Pak Juro, dan jangan seperti itu. Jadi pulang itu harus mendapatkan sesuatu. Maka kita berharap anak-anak yang
TPA Anasir ini nantinya juga bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Jadi keluar dari sini orang itu melihat Anasir, keluaran santri-santrinya itu luar biasa. Mereka bisa hafal Quran, bacaannya bagus, pokoknya hafalannya dan sebagainya mereka luar biasa. Itu yang nanti mencoba untuk mungkin kita perbaiki bersama. Saya juga masih belajar dan sampai sekarang tuh saya juga masih mencoba untuk mencari TPA yang bagus di mana. Saya itu sempat sampai ke Solo, kita studi banding ke sana, luar biasa di sana dengan santri yang luar biasa banyak, sistemnya juga luar biasa. Saya melihatnya itu ini bagus sekali. Kemudian saya coba belajar apa-apa yang di TPA saya itu kurang, saya coba perbaiki seperti itu. Dan kemudian saya coba ke salah satu TPQ yang kemarin mendapatkan juara pertama di DIY, itu di Kulon Progo, di TPQ Al-Muhsin. Saya belajar di sana, luar biasa. Di sana itu santrinya sekitar 300 berapa, luar biasa, 300-an. Itu ngajinya setiap hari, dari pagi sampai malam ada, yang nginep pun ada. Terus luar biasanya di sana itu punya semacam amal usaha TPA-nya sendiri, budidaya lele. Budidaya lelenya luar biasa, sudah sampai ribuan. Yang lain untuk studi banding dengan orang lain. Kalau perlu diagendakan kita mau kemana? Studi banding, nggak apa-apa yang jauh dari DIY juga nggak apa-apa, keluar kota gitu. Meskipun kondisinya saya sekarang ya, tapi kalau bisa ya dekat-dekat dulu saja, kira-kira baik kita bisa belajar. Seperti itu status saja sedikit. Yang bisa saya sampaikan dari materi dan juga prakteknya, mungkin kalau nanti ada tambahan silakan saya berikan kesempatan. Masya Allah sekali ya dari Ustaz Saiful Fajar yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita atau anak didik kita di TPA Aman. Dan insya Allah kedepannya akan lebih bagus, akan lebih maju dan lebih bermanfaat untuk orang tua dan bangsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sesi kedua yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ataupun asatidzah yang ingin bertanya kepada Ustaz Saiful Fajar, dipersilakan. Tanya aja. Tanya ada nggak? Ya. Mungkin moderatornya udah ada. Ini ada pertanyaan dari direktur kita, Saudara Nurban. Paling sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sekarang kan anak-anak itu zaman sekarang ini ya minim adab sama guru gitu kadang. Karena pengaruh ya mungkin dari game, dari internet dan sebagainya, yang kadang dibandingkan dengan anak-anak generasi dulu itu sangat beda gitu. Anak sekarang ditegasin dikit aja dikira jahat gitu, galak lah ibaratnya ya. Terus solusinya bagaimana gitu? Kalau misalkan kita longgarin, nanti santrinya tidak ada didikan dong gitu kan maksudnya. Jadi kadang
kadang kami agak dilema, bukan kami sih, saya pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain punya perasaan seperti itu juga apa tidak gitu. Kalau kepada santri-santri yang ya bukan nakal sih, apa ya, ya namanya anak-anak ya kan, kadang mereka mungkin nggak tahu bahwa itu tuh nggak baik, misalnya ngomong apalah kasar, kotor lah dan sebagainya karena asal niru aja nonton di YouTube atau apa. Lalu ketika kita ingin memberikan sedikit didikan, kadang disalahpahami oleh anak-anak kita gitu. Satu solusinya gimana saatnya itu Ya, pertanyaan juga banyak ya yang sama seperti itu juga. Jadi nggak cuma di sini, tempat saya juga anak-anak sama seperti itu ya, dengan gadget itu luar biasa, dengan apa ya, sekarang malah lebih canggih itu anak-anaknya daripada status saja yang seperti itu. Dan memang kalau saya lihat banyak memang ada anak-anak itu yang kurang ya dalam adab kepada guru, adab kepada apa ya, teman, adab kepada orang yang lebih tua. Jadi yang pertama ya kembali lagi bahwa kita satu saja itu orang biasa, manusia biasa. Kalau kita ketika menyampaikan sesuatu kepada anak itu kok dengan cara kita tidak bisa, kita mohon dulu kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dulu, kita doakan anak itu di dalam sholat malam kita, setiap sholat kita doakan, kita sebut namanya, kita mohon untuk diberikan hidayah dan sebagainya. Setelah itu ya kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang mungkin dari hati ke hati. Biasanya kalau kita menyampaikan dengan hati, itu akan diterima juga dengan hati, seperti itu. Terus kalau di tempat saya itu, saya mungkin satu-satunya menjadi orang yang dianggap tegas, dianggap menakutkan juga, tapi juga ada kalanya menjadi humoris. Jadi anak-anak itu di tempat saya itu kalau ada ustaz-ustaznya kok ini anak kok apa ya, rame, nggak bisa diatur dan sebagainya, itu selalu yang jadi senjata itu saya. Nanti kalau kamu nggak mau ini, saya suruh ngaji sama ustaz aja. Udah maksudnya itu. Saya itu nggak tahu, saya nggak pernah, istilahnya nggak pernah marah, nggak pernah sampai kamu itu tidak. Padahal secara harian itu saya juga memang humoris. Tapi memang di tempat kita dimanapun itu perlu ada satu ustaz yang memang harus tegas, harus berani, harus apa ya, pokoknya cuek, ada apapun harus, pokoknya ada harus. Jadi harus ada orang yang seperti itu. Yang mungkin nanti sebagai direktur itu juga dituntut untuk bisa apa ya, bertindak seperti itu juga, karena memang ketika melakukan seperti itu pasti ada yang tidak setuju, itu ada yang menolak, itu juga pasti ada. Tapi niatan kita itu adalah kebaikan. Insya Allah kalau kita niatnya untuk kebaikan, itu juga akan diterima. Awalnya mungkin ditolak, saya dulu juga awalnya juga pasti ditolak. Santri dulu itu cuma 20 dengan banyak apa ya, pertimbangan dan sebagainya yang dimaki, ada omongan yang tidak baik. Dan saya pokoknya terserah. Saya pokoknya begini, TPA kalau mau maju seperti ini. Makanya kalau ada murid baru, santri baru, itu selalu ada kontrak. Di sini ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira gimana? Mau ikut? Oh iya, mau ikut. Ya. Kalau nanti harus apa, tidak mau menaati peraturan kita, ya silakan dari TPA yang lain. Saya itu dulu seperti itu. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Dan yang selalu saya apa ya, saya pegang sampai sekarang, santri baru yang mau masuk di TPA itu harus dengan orang tuanya, tidak santrinya sendiri. Mas, aku mau ikut ngaji, tidak. Karena kalau seperti itu, dari pengalaman saya, itu anaknya itu seenaknya tiba-tiba masuk, nggak ada. Mas, saya mau ngaji gitu aja. Tahu-tahu keluar dan tidak ngomong juga. Nah, itu yang kemudian saya coba kenapa seperti ini. Ternyata memang harus ada orang tuanya. Jadi orang tuanya mendaftarkan secara langsung, kita sampaikan, Bu, di TPA peraturannya seperti ini.
nanti harus begini, kira-kira bagaimana? Oh iya saya ikut saja dengan Ustaz. Kalau ada apa-apa berarti nggak boleh ya. Oh iya saya. Seperti itu. Dan alhamdulillah semenjak kita lakukan seperti itu, ya santri kita alhamdulillah bisa kita sedikit kita arahkan ya. Ada yang protes di awal itu sekarang sudah semakin berkurang. Karena apa? Karena kita yang kita pegang orang tuanya. Maka dari itu kita jangan jangan pernah berhenti untuk berkomunikasi juga dengan orang tua. Bu, anak ini kekurangannya ini, ada kendala ini sampaikan. Nanti perkara orang tua terima atau tidak ya urusan terakhir, yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi mungkin itu yang bisa kita coba usahakan. Jadi kembali kalau masalah hidayah, masalah apa itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah adat dan sebagainya mungkin bisa disisipkan di kurikulum. Ketika ngaji kan biasanya ada materi kan, kita sampaikan materi, ada materi tentang fikih, materi apalah tambahan untuk anak-anak, terutama yang anak-anak yang sudah mulai remaja. Karena kalau PAUD atau masih SD itu mungkin masih bisa kita arahkan. Kalau yang remaja ya itu kita bisa memberikan materi-materi, tapi materinya jangan terkesan menggurui ya. Kita ya materinya kayak ngobrol biasa. Tapi kalau dengan yang kelas remaja ya kayak ngobrol, kamu tuh kok kamu tahu seperti ini tuh, ya buat sana gitu. Ya gitu. Bahasanya kayak bahasa sesama anak muda gitu. Jadi kan kalau pendidikan Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya, usia 0 sampai 7 tahun melakukan anak seperti raja. Nah, kita harus nuruti semua. Gitu. Terus usia 8 sampai 15 tahun melakukan seperti lawanan. Jadi kalau dia mau melakukan kita kasih sesuatu, kita kasih hadiah. Dia mau apa kita tuntut dulu.